Kenapa sih kita memakai Halo, ketemu lagi sama kita bertiga. Saya Melvita. Halo, namaku Reina Octaviana. saya Anastasia Monica? Jadi, nama bisnis kita itu adalah The Sweetness Stick. Nah, kita juga udah bikin logonya loh. Logonya sini. Asal-usul dari logo ini adalah, pertama, kenapa kita milih warna yang cerah kayak pink, kuning, broken white, terus ungu muda? Karena kita percaya bahwa warna-warna yang cerah itu bisa membuat seseorang menjadi bahagia, menggambarkan seseorang lagi bahagia, terus fun, dan menggambarkan sesuatu hal yang manis. Lalu yang kedua, kenapa kita memilih tengahnya itu lingkaran? Karena lingkaran itu punya artinya sendiri, yaitu dia itu melambangkan dinamis, memiliki kecepatan, memiliki kualitas, dan melambangkan kesempurnaan. Nah, jadi kami berharap bahwa bisnis kami ini akan terus dinamis dengan pergerakan yang cepat untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru dan tidak juga melupakan kualitasnya yang bagus untuk menghasilkan suatu kesempurnaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kenapa kita milih buat masukin gambar jaring-jaring kotak? Karena untuk kedepannya kita itu akan menjual cookies, kue, dan jaring-jaring kotak ini menggambarkan jaring-jaring kawat, yang dimana cookies-cookies ini nantinya sebelum dipanggang dimasukin dulu ke ditaruh di jaring-jaring kotaknya, tadi masukin ke oven gitu. Dan yang keempat, yang terakhir, jadi di logo kita ini ada gambar di pojok kanan dan pojok kiri. Sebenarnya itu gambar apa sih? Nah, jadi kita berpikir untuk memberikan gambar kayak gambar-gambar permen, gambar-gambar puding, yang artinya adalah kita itu akan membuat dan menjual makanan manis dengan varian yang banyak. Jadi tidak terpatok bahwa kita akan hanya menjual puding atau menjual cookies, tapi kedepannya juga kita bisa membuat makanan manis lainnya. Nah, The Sweetness Stick juga punya visi misinya juga loh. Visi yang pertama itu adalah kami ingin memberikan banyak senyuman kepada orang-orang banyak lewat produk makanan manis kami. Nah, misinya yang pertama agar konsumen yang mengkonsumsi produk kami bisa dapat menaikkan mood mereka. Yang kedua, memberikan pelayanan yang bermutu dan berguna sehingga disukai para konsumen. Nah, yang terakhir, menghasilkan produk makanan manis yang ringan dan menyegarkan. Selain itu, kita juga punya tagline-nya loh. Tagline kami itu adalah Because Sweet Can Make You Happy. Kenapa? Karena tagline ini diambil dari visi kami juga, yaitu karena kami berharap konsumen setelah mengkonsumsi makanan kami akan menjadi merasa lebih senang, lebih happy, dan bisa meningkatkan mood mereka. Kenapa sih kita memilih makanan manis? Hal ini tuh karena kita tuh melihat dan kita tuh berpikir kalau sekarang ini tuh makanan manis tuh udah jadi tren banget ya. Kita bisa ngelihat banyak banget orang yang rela ngantri berjam-jam di mall untuk dapetin satu makanan manis. Yang kedua, karena sekarang lagi bulan puasa, jadi orang-orang tuh pengen banget nih makan makanan manis buat buka puasa. Nah, dari situ kami berpikir untuk membuat makanan yang manis. Nah, terus apa sih yang kami jual? Kami itu menjual puding, dan varian rasa yang pertama kami keluarkan adalah Sweetness Crumble Orange. Tentunya karena namanya orange, rasanya pasti jeruk ya. Nah, Sweetness Crumble Orange ini tuh terdiri dari 3 layer. Yang pertama layer orange, yang kedua layer susu, dan yang ketiga layer biskuit. Jadi kita itu open pre-order di tanggal 15 Mei 2020. Tahap awal kita itu dimulai dari tanggal 6 Mei 2020. Nah, di tanggal itu kita itu membuat logo dan juga account Instagram kita yang ada di sini.
Jangan lupa di follow ya. Dan untuk di tanggal 11 Mei kita itu mulai membeli bahan-bahan buat puding kita. Terus di tanggal 12 Mei kita itu mulai memperkenalkan bahwa kita itu akan menjual puding dengan nama The Sweetness Crumbles Orange Pudding, dimana di account Instagram kita masing-masing. Lalu kita juga minta tolong sama teman-teman dan juga di account Instagram The Sweetness Thing. Lalu di tanggal 14 Mei kita itu mulai memproduksi puding kita, sekalian juga foto produk untuk selanjutnya di-share di post Instagram kita. Nah, di 15 Mei baru kita menjual puding kita, begitu. Nah, selama menjalani bisnis ini kami juga mempunyai beberapa kendala loh. Kendala yang pertama itu awalnya kita bingung, kita mau jualan apa ya, makanan atau minuman. Karena kita lagi di bulan Ramadan pada saat itu, jadi kita mengambil peluang untuk menjual makanan atau minuman yang manis-manis. Nah, setelah dibuat list, ternyata kayaknya kita jual minuman aja deh, minuman yang segar-segar kayak gitu. Tapi setelah dicoba-coba, kayaknya nggak memungkinkan untuk dijual karena satu dan lain hal. Makanya itu kita cari-cari lagi menu-menu lain, dan akhirnya ketemulah si puding orange ini. Nah, tapi nggak sampai di situ aja. Saat kita mau ngejual puding orange ini kita bingung karena kita kan lagi dalam masa pandemik ya, yang disuruh self quarantine, social distancing. Jadinya kita kesusahan untuk cara buatnya gimana, ini ngirim-ngirimnya gimana. Akhirnya kita membuat sistem pengirimannya dari rumah masing-masing. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang beli dan ternyata dilihat alamatnya lebih dekat ke rumah saya yang kirim. Tapi kalau misalkan ada kan customer yang rumahnya lebih dekat ke rumah teman saya, misalkan Anastasia yang kirim, kayak gitu. Nah, jadi sistemnya kayak gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu masalah karena kita kan harusnya buatnya sendiri-sendiri gitu kan. Sedangkan kalau misalnya makanan atau minuman dibuat dari tangan yang berbeda-beda, pasti hasilnya juga berbeda-beda. Nah, disitulah masalahnya. Sampai akhirnya reviewnya pun berbeda-beda gitu. Kalau misalkan buat saya, reviewnya itu ada yang kurang manis, teman saya mungkin ada yang keras di salah satu layer pudingnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi pelajaran buat kita, bukan nanti di minggu depan. Nah, kita di minggu pertama itu buka PO tiap hari Jumat, dan minggu pertama ini kami menjualnya, nama menunya Sweetness Orange Crumble Pudding. Nah, di situ ada beberapa orang yang request kalau coba dong bikin menunya puding coklat gitu. Nah, dari situlah kayaknya kita bikin menu baru aja deh untuk minggu depan gitu. Nah, untuk buka PO di minggu berikutnya setelah lebaran, tepatnya tanggal 29 kemarin, kita buka PO lagi tapi dengan menu yang baru, yaitu menu Sweetness Chocolate Crumble Pudding. Saat kita buka PO lagi di minggu kedua, kita banyak belajar dari kendala-kendala minggu pertama kita buka PO, dari rasa pudingnya, karena kita bikin puding coklat juga itu karena masukan dari beberapa konsumen juga. Terus kita memperbaiki cara pembuatan yang tadinya di rumah masing-masing bikin puding dan hasilnya jadinya beda-beda rasanya. Akhirnya kita memutuskan di open PO minggu kedua ini kita bikin di rumah Melvita, salah satu anggota dari kelompok kami juga. Akhirnya kita bikin di situ dan hasilnya sama, nggak beda-beda kayak minggu pertama. Terus kita juga berubah sistem
pengirimannya, yang tadinya kita via GoFood dan GrabFood, tapi sekarang kita punya kurir yang harga ongkirnya tuh bisa dibilang jauh lah kalau misalkan pakai GrabFood atau GoFood, karena kita pakai kurir yang di wilayah Bandung dihargai 10.000 dimanapun itu, pokoknya masih wilayah Bandung, dan kabupaten atau Cimahi kita hargai 15.000. Jadi para pembeli nggak terlalu keberatan gitu di ongkir, kan biasanya karena terlalu jauh jadinya ongkir mahal gak beli kayak gitu. Nah, kita untuk di minggu kedua ini kita banyak belajar dari minggu pertama kayak gitu. Nah, kita juga masih untuk di minggu kedua juga masih ada kurangnya, dan kurang-kurang ini kita akan perbaiki dan semoga menjadi baik dan lebih maju untuk kedepannya. Nah, untuk hasil penjualannya, di minggu pertama kita membuka PO, kita berhasil menjual 20, kurang lebih 20 cups, 21 cups, dan itu pada saat menu kita masih sweet orange crumble pudding. Nah, setelah minggu kedua kita buka PO, yang menunya itu adalah sweetness chocolate crumble pudding, kita juga berhasil menjual 22 cups. Jadi itu hasil penjualannya, dan mungkin kedepannya kita juga bakal buka lagi dengan menu-menu yang berbeda dan varian yang baru, biar tiap pembeli bisa mencoba rasa-rasa yang baru juga. Tapi mereka juga kalau misalkan ada request, kita berusaha untuk memenuhi requestan si konsumen. Jadi segitu aja, terima kasih. Kepada banyak orang setelah mereka mengkonsumsi makanan Kamis kami. Makanan Kamis. Nah, kenapa sih kita memilih makanan manis? Akan memproduksi atau menjual lagi. Kok menjual lagi?